Ini Yamaha Mio M3 pakai proyektor OEM D2S. Saya bolanya pakai Philip. Nah, ini bikinnya juga tidak mudah. Mungkin orang lihat gampang. Awalnya adalah motor ini nggak pakai proyektor ini, tapi laku dijual ke Cilacap. Dia mau, saya bikin ulang. Nah, saya cari-cari lagi proyektor yang oke, karena yang pertama itu laku. Boleh dibilang itu proyektor terlebar ya, terlebar, sudah clear lens, bohlamnya juga D2S, laku, saya jual. Terus kemudian saya seminggu kemudian saya bikin lagi. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya bikin juga nggak langsung jadi, 2-3 kali bongkar pasang, mentok ini itu, mentok ke komstir karena panjang proyektornya. Terus saya bikin cara supaya bisa dimajuin. Nah, ini mikanya dimajuin, cembung, tapi akhirnya ganti proyektor, cocok pakai yang ini, ya sudah kita bikin. Jadi akhirnya seperti itu. Jadi ada perjuangan ya, bikin, nggak asal bikin. Ini adalah proyektor OEM D2S, beda dengan proyektor MH1 yang bentuknya lebih kecil, simple, gampang dimodif. Tapi kalau OEM lebih susah karena dudukan bohlamnya sendiri aja D2S kita memerlukan jarak panjangnya jadi lebih panjang sedikit. Untuk soketnya sendiri aja panjangnya kira-kira 2,5 cm ya. Ini untuk Yamaha Mio M3. Ini motor pribadi, jadi ini contohnya. Nah, ini juga ada satu lagi, Kawasaki. Ini proyektor juga udah saya bongkar beberapa kali. Kalau yang mengikuti perkembangan bisa lihat di Facebook saya, Juragan Lampu ya. Untuk motor ini proyektornya posisinya berubah-berubah. Aslinya begini sama, tapi diganti. Terakhir adalah yang seperti ini dengan ini. Ada juga yang foto versi terakhir yang biru-biru ini di sebelah sini, yang ini sebelah sini. Nah, makanya itu bikin kan tidak langsung jadi, tapi kita pakai, terus kita review di jalan, ternyata ada yang kurang. Nah, bongkar lagi, ubah lagi. Nah, kalau bikin proyektor OEM satu paket dengan harga yang bisa dicek di website saya di juragan-lampu.net. Di situ ada harga sekitar 2,5 juta, 2 juta sampai 2,3 kalau nggak salah. Nah, itu saya kasih satu kali review. Jadi sudah dibikin, dipakai jalan, kasih saya inputan, merasa kurang atau gimana, boleh kembali lagi ke saya, kita digarap ulang. Jadi istilahnya direnovasi. Jadi saya kasih satu kali kesempatan untuk renovasi, free. Konsultasi pun juga free untuk customer kita untuk pembuatan proyektor OEM ya. Jadi saya sedikit review ini, kenapa saya awalnya yang sebelah sini adalah ada di sebelah kanan dan yang sebelah sini. Jadi ini posisinya ketukar. Contoh-contoh foto bisa lihat di Facebook, ada beberapa kali saya upload. Karena dari karakter itu proyektor sendiri, ini tidak bisa high low, ini bisa high low. Proyektornya sengaja dibikin seperti itu. Nah, kenapa saya bikin picak? Supaya bagian sebelah sini, ini proyektor, dia lebar, ini proyektor udah lebar, dia tajam, foregroundnya dekat, tapi tidak bisa high low, single. Nah, proyektor ini bisa high low, jadi kita cuma ambil dia bagian height-nya aja. Tapi untuk lebar, untuk foregroundnya kalah proyektor ini dibanding proyektor ini. Makanya ini kita combine. Jadi tujuannya seperti itu, kita combine, kita bikin yang ini bisa high low, ini tidak bisa high low. Terpaksa saya dikawinkan aja antara dua ini. Nah, kenapa dulu awalnya yang ini di sebelah sini? Ternyata proyektor ini output patternnya antara kiri dan kanan tidak sama, tidak simetris. Nanti saya bahas di video saya selanjutnya, part kedua ya. Coba saya akan bahas soal simetris dari output. Nah, jadi saya perfectkan antara kiri dan kanan, picak supaya dapat output yang bagus.
Kalau ada yang ingin bertanya boleh di kolom komentar atau WhatsApp saya. Jadi sengaja kita bikin pincang. Oke, selanjutnya lagi. Ini ada motor saya satu lagi. Ini motor proyektornya 2, kanan kiri. Proyektor kiri dan kanan juga menggunakan OEM D2S segala macam. Tapi waktu memakai proyektor D2S itu saya pakai bohlamnya D2S karena ada soketnya panjang, nggak bisa. Akhirnya saya pakai bohlamnya D2H. D2H itu apa? Adalah proyektor adalah bohlam dari buatan Cina, CNLight lah, SG atau apa, tapi dia tanpa ada soket AMP, dia tanpa ada soket D2S, dia langsung melalui kabel soket AMP. Karena kenapa? Mentok di komstir sana, jadi waktu belok nggak bisa, jadi mau nggak mau saya tidak bisa pakai bohlam D2S. Jadi saya ambil solusi pakai bohlam D2H. Nah, outputnya ya begitu. Lebih bagus pakai bohlam D2S karena semua dari proyektor ini kita menggunakan bohlam D2S Philips atau Osram sesuai dengan paket yang kita jual. Nah, proyektor ini kiri dan kanan ada kelemahan juga nih. Ini proyektornya terus terang bisa jauh dekat, jadi ini bisa jauh dekat, itu bisa jauh dekat, 3 in. Nanti kesempatan waktu kalau lagi nggak sibuk saya akan ubah yang sebelah sini tanpa high low, yang sebelah sini high low atau sebelah sini single saja, seperti yang motor ini akan saya ubah seperti itu perkiraan, karena merasa ini kurang begitu perfect, jadi saya merasa ingin diubah. Nah, apa kelemahan dari proyektor ini yang setelah saya bikin? Jadi karena output proyektor itu garisnya berupa line cut off. Nah, ini di sini dia mentok nih. Jadi si proyektor ini kan terlihat ya di kamera bahwa ini terlihat hanya terpotong ya. Jadi tidak lensa bulat full. Ada terpotong. Jadi istilahnya kepotong ya, alis. Ini juga ada alis, jadi lensanya itu tidak ceplok bulat full karena ada kepotong ini. Sama seperti headlamp motor baru zaman sekarang, contohnya Vario 150, matanya sipit. Ya tentu kita lebih baik pakai proyektor yang kecilan dikit diameternya, supaya kenapa? Supaya nggak kepotong. Efek kepotong itu apa? Nanti ya tentu outputnya tidak sempurna. Jadi istilahnya lensanya itu hanya 1/4 ya, atau setengah, atau juring, hanya berbentuk juring, jadi ini kepotong. Nah, kepotong itu efeknya apa? Ya tentu output yang dipancarkan hilang, kepotong. Nah, tentu sinar ini kalau keluar ini proyektor yang ke situnya bagus, yang ke sininya ya kepotong, sudah pasti. Nah, makanya itu pemilihan proyektor, makanya perlu konsultasi, nggak asal bikin. Gimana terbaiknya yang kita kasih ke customer. Makanya sebelumnya harus DP, karena kita benar-benar setelah DP itu kita kerja, pikirkan konsepnya bagaimana, habis itu baru turun tangan dikerjakan. Nanti di part kedua saya akan bahas, coba di kertas kita tulis-tuliskan. Mungkin nanti prakteknya mesti malam ya, nanti di jalanan agak kosong, mungkin malam kalau saya tidak sibuk. Di part 2 itu akan dijelaskan melalui di part 2 kita akan jelaskan melalui kertas tulis-tulisan, tapi di part 3 mungkin nanti saya akan jelaskan di lapangannya, outputnya, prakteknya. Jadi ini semua menggunakan proyektor OEM D2S, tapi hasilnya pun beda-beda. Jadi yang mau dijelaskan adalah seperti itu. Sinarnya ini terpotong. Ini terpotong. Tentu ini efeknya apa? Kalau ini kan terpotong bagian dalam, ini juga potong bagian dalam, tapi dalamnya adalah sisinya kan berbeda. Ini sisi dalam sebelah sini, yang ini adalah sisi dalam sebelah sini. Jadi saling cermin ya, mirror. Apa efeknya nanti akan saya bahas di part 2 melalui coret-coretan di kertas.
Oke, ini koleksi proyektor OEM yang di motor saya. Saya ada motor satu lagi Honda seperti Tiger, batoknya bulat tapi motornya tidak di sini, jadi saya nggak bisa sekalian difilmkan, divideokan. Jadi sebagai pengetahuan bahwa bikin proyektor itu tidak gampang karena ada tahapan step by stepnya, karena nggak langsung bikin, nggak langsung jadi, nggak langsung bagus gitu loh. Makanya saya kasih 1 kali kesempatan untuk yang bikin, untuk 1 kali revisi.